selamat datang di acara Dasi kita. Dapi Sipa ingin tahu. Dan mari kita sambut duta dasi kita, Dapi dan Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di acara Dasi Pita. Davi Siva pingin tahu. Tapi pingin tahu apa nih? ya, yang pastinya pingin tahu tentang kamu. Ah, kamu bisa aja, serius dong. Dan nih aku serius ya. Yang pastinya pingin tahu soal bakat, pengalaman, kisah inspiratif, dan masih banyak hal yang lainnya yang bermanfaat. Betul. Ya udah nih, kayaknya kita udah kedatangan tamu. Oh ya, kira-kira siapa nih? Penasaran ya? Iyalah, masa enggak? Yang pastinya tamu kita ini keren, kece, dan spektakuler. Baiknya langsung saja kita sambut tamu kita, dua atlet badminton kita, Farhan dan Fahmi. Selamat datang. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, kita sudah kedatangan dua tamu spesial kita, yaitu atlet badminton. Ya, mungkin kita tanya dulu gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih perasaan kalian setelah diundang ke acara kita ini? Mungkin dari pribadi saya sebagai atlet mungkin cukup menyenangkan lah ya. Dikarenakan alhamdulillah kemarin baru beres event, langsung diundang di Dasi Pita. Saya sangat merasa senang sekali gitu kayaknya. Kalau saudara Farhan itu bagaimana perasaannya diundang di acara kita nih di Dasi Pita? Tentunya saya sangat bangga ya dengan diri sendiri karena dapat diundang di acara yang begitu besar. Dan juga alhamdulillah kami dengan Fahmi kemarin juga habis alhamdulillah mendapatkan juara dari event yang telah diselenggarakan. Ya, tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Oke, para penonton, pemirsa yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, mungkin kalian sudah penasaran nih untuk bagaimana sih kepo dengan dua atlet badminton ini. Yang saja kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memotivasi ke kalian. Oke, langsung saja untuk kepada dua atlet badminton kita. Pertanyaannya, sejak kapan sih kalian memiliki ketertarikan terhadap dunia olahraga badminton? Dan juga gimana sih awal mula kalian mendalami dunia olahraga badminton? Mungkin bisa dijawab oleh saudara Farhan terlebih dahulu. Oke, baik, untuk saya sendiri ya Mas Davi. Awal mula ketertarikan dunia badminton tuh waktu umur 7 atau 8 gitu, saya kurang ingat. Waktu ayah saya mengajak saya main badminton itu di GOR gitu. Nah, awal di sananya lah saya mulai mencintai badminton karena ketertarikan akan olahraga tersebut. Dan itu saya dalami sampai sekarang gitu. Saya masuk ke komunitas-komunitas badminton gitu. Nah, itu berlanjut sampai saya kuliah sekarang begitu. Oke, kalau untuk saya mungkin ya orang tua saya sebenarnya pemain badminton, atlet juga. Nah, kebetulan di rumah saya itu ada halaman. Nah, sewaktu kecil aku tuh sering main badminton sama papa tuh di belakang rumah. Nah, kemudian sering-sering main di belakang rumah, saya kemudian diajak ke GOR, main di GOR. Nah, dari situlah saya mulai ketertarikan ke badminton. Nah, dari situ ada ketertarikan, saya lebih ketertarik masuk ke PB kayak gitu. Jadi PB itu pemain bulu tangkis. Nah, setelah saya masuk PB, terus saya berlatih, selama itu saya menjadi atlet dan sampai sekarang, sampai menjadi mahasiswa, sampai menjadi masih atlet. Oke.
Selanjutnya, gimana sih tahapan-tahapan kalian untuk mendapatkan chemistry ketika kalian bermain double gitu? Boleh dimulai dari Fahmi. Oke, mungkin untuk chemistry di badminton itu agak cukup rumit ya. Dikarenakan kenapa nih kasih Pak? Karena kalau misalkan kita sedang bermain, kadang gerakan sama otak itu nggak sinkron loh. Jadi kayak kadang kita mau smash nih, itu otak sama gerakan itu kadang nggak sinkron. Nah, entah kita posisinya harus di belakang atau di depan, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita berdua ini sering latihan sejak adalah 2 tahun ke belakang ya, kita sejak sering latihan, terus kita sering mengikuti lomba-lomba kecil juga kayak tarkam-tarkam gitu, jadi antar kampung. Nah, sampai sekarang kita ikut event-event yang lebih besar lagi dan alhamdulillah bisa gitu melewati tahapan-tahapan tersebut. Ya, alhamdulillah. Kalau Farhan sendiri bagaimana nih tahapan-tahapan? Baik, Syifa, dari saya sendiri ya, Kak, meluruskan dari teman saya tadi, Kang Fahmi. Informasi sedikit bahwa kami itu sebenarnya beda PB sebelumnya, tempat pelatihan kami itu berbeda sama Kang Fahmi. Kebetulan kami juga beda daerah kan. Nah, alhamdulillahnya takdir Allah kami dipertemukan di UIN, satu komunitas, dan kami untuk pasangan ganda putra. Nah, di sanalah mulai chemistry kami terbentuk. Ya seperti Kang Fahmi tadi bilang, kadang otak sama gerakan tuh gak sinkron kan. Nah, tapi berkat latihan yang rutin dan giat dari kami, alhamdulillah chemistry kecil-kecil lama-lama jadi ini ya. Terbentuk lagi lah. Begitu Kak. Dengan banyak latihan, chemistry Iya, makin gitu. terbuat. Ya mungkin dengar-dengar juga nih kemarin-kemarin juga baru ada perekrutan anggota Perbama. Mungkin gimana sih? Pastinya kan kalian juga masuk di organisasi Perbama itu. Perasaan kalian setelah kemarin resmi menjadi anggota Perbama itu bagaimana? Coba. Boleh dimulai dari Fahmi dulu. Gini ya, sebenarnya saya masuk Perbama itu emang bukan karena saya pengen masuk. Emang karena saya masuk ke WIN tuh lewat jalur atlet badminton. Jadi di WIN tuh ada beberapa jalur masuk kuliah nih. Ya. Kebetulan saya punya prestasi di bidang olahraga. Nah, dari situ saya mulai mencoba masuk jalur prestasi dan alhamdulillah saya masuk sampai sekarang. Ya, bagaimana Saudara Farhan? Sama dengan Kang Fahmi tadi ya. Kami masuk UIN itu jalur atlet ya Kang Fahmi. Prestasi atlet. Jadi alhamdulillah luar biasa, lancar sekali, mulus sekali pas masuk UIN ya. Nah, ini tuh pertanyaannya tuh perasaan kalian ketika masuk resmi menjadi anggota Perbama ketika pertama kali gitu. Tentu sangat awalnya excited banget ya Kang. Excited banget excited ya. banget Mas Davi. Awal masuk Perbama tuh kayak melihat atlet-atlet yang luar biasa dari daerah-daerah, apalagi di UIN ini ya. Banyak sekali atlet-atlet dari daerah-daerah yang berkumpul di UIN gitu. Ya. Melihat mereka bermain, latihan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kami untuk selalu memacu diri itu agar lebih maju ke depan untuk masuk Perbama gitu. Oke, baik. Tapi di Perbama ini apakah ada materi-material seperti cara memegang raket, cara memukul, menyemes dan lain sebagainya, apakah ada di sana dilatih gitu? Jadi di Perbama itu dari awal kita masuk kita itu dilatih sampai dari dasar. Ya. Nah, dari dasar, dari awal kita cara gerakannya gimana, cara megangnya gimana, cara pernapasannya gimana, itu semua kita diajarin dari awal di Perbama, mungkin itu. Boleh dong kita sepil gitu, gimana sih cara megang raketnya, cara nyemes tuh, ya boleh diperlihatkan kepada penonton gitu, boleh tidak? Boleh dong, boleh dong ya, boleh dong para penonton, boleh. Ya. Gimana? Coba. begini. Iya. Tepuk tangannya dong buat Nah, biar lebih ininya kan kami berdua nih ya. Nah, jadi saya yang praktekin gerakan, nanti Kang Fahmi yang jelasin gitu. Iya. Awal mulai tuh ini ya. Jadi untuk pertama kali yang kalian harus ketahui di olahraga badminton ini cara megang raket. Nah, cara pegang raket dari awal sipir raket ini harus dilurusin seperti ini dulu. Nah, kemudian tangan kita itu seperti memegang kayu. Cara kayak mau mengambil batu atau mengambil apa, jadi gini. Nah, gini. Ini itu untuk cara pegang yang paling dasar. Kemudian ada beberapa cara pegangan yang lain juga. Boleh nantilah ya sharing-sharing lagi. Terus kemudian selanjutnya gerakan smash. Oke.
Untuk smash yaitu kita harus pasang kuda-kuda dulu. Ya. Dan untuk posisi kaki, yang kiri harus di depan dan yang kanan harus di belakang. Nah, Itu ini lagi. Itu tergantung kalau atletnya pakai kidal atau kanan gitu. ya. Nah, Kalau misalkan kidal itu sebaliknya mungkin itu ya. ini karena posisi sekarang kami kanan ya. Kemudian ketika mau smash, maka raket diangkat sampai bawah telinga. Sampai bawah telinga, Ya. kemudian diayunkan ke depan. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, beri tepuk tangan itu. Baik, setelah kita berbincang dengan dua atlet badminton kita, selanjutnya kita bakal kedatangan tamu lagi nih. Wah, Imam masih ada. Masih ada dong pastinya. Siapa tuh? Yang pastinya tamu kali ini cantik, elegan dan sangat budaya banget lah pokoknya. Berarti cewek ya. Iya dong, cewek. Ya, kita langsung panggilkan saja nih. Oke. Mari kita panggilkan penari kita, Aini Rizky Fajria. Halo, selamat datang. Selamat datang, selamat malam. Ya, Silakan duduk. Ya, kita kedatangan tamu kita yang kedua nih, seorang penari. Ya, tadi kita berbincang dengan di olahraga, sekarang kita berbincang dengan bidangnya seni. Tepuk tangan dulu dong. Gimana nih ini setelah nunggu lama di belakang, gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Sedikit deg-degan ya. Ya. Ya, Terus gimana nih perasaannya kita mengundang bisa hadir diundang di acara Dasi Dasi kita kita ini. ini. Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Ya. Oke, mungkin penonton juga sudah menunggu lama. Kita juga pasti kepo nih dengan penari kita ini. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Ya, langsung aja nih untuk Aini. Dengar-dengar kamu itu kemarin tampil di acara jurusan kamu lomba tari kemarin ya kalau nggak salah. Iya sih Pak, kemarin aku dengan teman-teman aku tampil di jurusan di sini. Iya. Terus perasaan kamu ketika tampil di jurusan, maksudnya ketika tampil di kampus, itu perasaannya gimana? Mungkin kan pasti pernah ketika kamu tampil di luar, tapi kan sekarang mungkin atmosfernya itu berbeda gitu kan, karena di kampus gitu. Ya ada masalah apa ya? Ya silakan, Aini. Boleh langsung langsung aja dijawab oleh dijawab Aini ya. mungkin. Iya nggak apa-apa. Langsung aja ya dijawab oleh Aini. Bagaimana? Iya pertanyaannya jadi tadi kan kamu kan mau tampil mewakili jurusan. Nah, perasaan kamu tuh gimana sih ketika kamu tampil di jurusan itu kan pastinya merasakan aura yang berbeda. Yang biasanya kamu itu di luar, tapi sekarang di ranah mahasiswa gitu penontonnya. Itu gimana? Mahasiswa. Untuk perasaan aku tuh sangat senang sekali karena baru pertama kali ya Iya. lomba di jurusan, gitu, mewakili jurusan. Iya. Berarti kamu tuh sekarang tarinya itu tari modern atau tari budaya atau dicampurkan gitu? Untuk kemarin itu tari tradisional. Oh, tari tradisional berarti. Tapi ketika kecil juga biasanya tuh tari apa gitu? Biasanya narinya nari apa? Aku kalau dari kecil mulainya kan dari madrasah ya. Ya. Itu tuh masih tari-tari kreasi gitu. Oh, tari kreasi tradisional berarti ya? Iya. Iya. Ada yang tradisional, ada yang modern gitu. Gitu ya. Terus apa sih yang membuat kamu tertarik untuk mempelajari tari itu gitu hingga mencampurkan tari tradisional dan mix gitu? Mencampurkan tari tradisional dan modern secara mix gitu, disatukan gitu. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mempelajari tari itu gitu? Yang bikin aku tertarik itu karena tari itu kalau menurut aku sendiri bikin apa ya, bahagia gitu dengan gerakannya gitu. Iya. Jadi tuh setiap aku nari, aku ngerasa masalah aku atau beban aku tuh hilang gitu.
Seperti itu. Ya, mungkin pasti setiap orang juga punya kayak membuat mood kita jadi naik lagi gitu. Mungkin kalau Aini itu karena dengan tari sehingga membuat mood kita itu menjadi lebih baik gitu kan. Iya, benar. Ya. Lalu apakah susah mempelajari tari yang tarinya tradisional? Kan mungkin kita tahu gitu bahwasanya tari tradisional seperti jaipong, tari piring, tari kecak gitu kan. Itu tari-tari tradisional, sehingga dicampurkan dengan tari-tari modern sekarang, seperti halnya tari-tari modern sekarang ya kan yang datang dari barat gitu ataupun dari Korea. Itu apakah susah atau tidak? Enggak sih, menurut aku enggak. Kalau dari pribadi aku sendiri enggak. Enggak. Karena Oh. iya. Ya, itu mungkin dari para penonton bisa boleh tepuk tangan dulu. Baik, setelah kita berbincang-bincang ya dengan atlet olahraga dan juga bidang seni Seni, dari tari ya. juga. Tapi dirasa ada yang kurang nih. Kayak kurang greget gitu nggak Iya sih? betul sekali, kayak aktor Yayan Ruhiat bilang kayaknya kurang greget gitu Iya ya. kan, benar. Iya, udah. Kayaknya harus butuh satu lagi nggak Satu sih? lagi iya, tapi yang lebih ekstrim. Iya, betul Iya. sekali. Ya udah, kita langsung panggilkan saja tamu kita ini yang paling jauh. Nah, kita panggilkan saja tamu atlet pencak silat kita, ya ini Agil Syafiq Maulana. Ya, Selamat datang lagi. Selamat datang. Silakan duduk, Agil. silakan duduk saudara Agil. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Udah siap tanding lawan siapa nih? Insya Allah saya pengen nge-call out Jepri Nicole Pak. Oke. Mungkin cukup sangat istimewa juga ya kita mendatangkan seorang atlet pencaksilat. Langsung saja mungkin penonton penasaran gak nih sama Agil Syafiq Maulana? Ya, kalau gitu, Pastinya penasaran dong pasti ya. Ya. penasaran ya. Karena kalau gitu mari kita tanya-tanya dulu. Udah siap? Siap. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih untuk saudara Agil, aku pengen tahu dulu nih, menurut kamu silat itu apa sih? Terus apa hal yang menurut kamu menarik dari bela diri sehingga apa yang kamu bikin tertarik dengan silat gitu? Baik, silat itu apa sih? Silat adalah pencak bela diri yang berasal dari Indonesia, budaya Indonesia gitu Pak. Terus pertanyaan kedua tadi apa Pak? Apa sih hal yang membuat kamu menarik dari bela diri sehingga kamu tertarik juga, kan dalam bela diri itu ada silat. Nah, tertarik terhadap silat bukan kayak karate, taekwondo ataupun hal yang lainnya. Saya tertarik di bidang seni silat yaitu karena sejak SMP saya sudah dikenalkan oleh olahraga silat ini gitu Pak. Dan juga saya ingin mengembangkan budaya silat ini untuk Indonesia supaya lebih maju lagi, supaya bisa masuk ke ajang internasional bahkan dunia gitu Pak. Ngomong-ngomong, kemarin juga dilihat-lihat kamu ini meraih medali perak mewakili universitas tingkat provinsi ya? Betul Bu. Saya alhamdulillah menjuarai Piala Rektorat yang ada di Tasikmalaya juara 2. Tangan dong buat Agil. Lalu perlombaan apa sih sebenarnya? Kita penasaran nih, berapa perlombaan sih yang pernah kamu raih gitu? Yang saya raih, dulu saya pernah ikut mewakili Jawa Barat di Sukabumi, juara 2 SOC. Dan yang masih banyak lagi yang saya ingat sih yang kemarin Pak yang di Tasik, mewakili UIN juga juara 2 juga. Begitu. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, jadi sebelum kamu melakukan tanding dengan bergelut dengan lawan nih, apa sih yang kamu lakukan ketika setiap mau tanding itu? Apakah ada ritual kah? Apakah
makan dulu, tidur dulu atau ngapain? Nggak ritual-ritual nggak ada sih Pak, tapi saya paling ibadah yang rajin, Subhanallah. terus sering latihan juga, Oke. dan juga iyalah jangan lupakan ibadah juga gitu. Iya benar, bagus sekali. Kemudian dengar-dengar kamu juga masuk Universitas Jalur Prestasi Silat. Jadi pengen tahu nih tesnya kayak gimana sih jalur prestasi silat tuh? Yang pertama-tama tes di UIN itu seperti biasa lah, wawancara dulu, tes ngaji, Al-Quran, tahfiz, tahsin. Lalu kemudian yang tes kedua itu langsung diuji tanding di tempat. Oke, gitu. Tapi nih aku sebelumnya mau tanya, apakah hal silat ini, pertanyaan terakhir ya, apakah hal silat ini bisa dijadikan hal-hal yang positif atau negatif gitu? Apakah dengan kamu mengikuti seni bela diri gitu kan, apa sih nilai yang dapat gitu ketika kamu mengikuti seni bela diri ini? Apakah dari segi positif dan negatifnya gitu? Kalau dari segi positifnya banyak Pak, jadi kita bisa menjaga tubuh kita kalau misalkan lagi diserang gitu, mungkin positifnya. Dalam keadaan bahaya. Dalam bahaya. Kalau negatifnya mungkin kalau misalkan dipakai dengan yang tidak benar, seperti membuli orang lain, Iya benar. juga menghina lah dengan misalkan diejek langsung dipukul gitu Pak. Mungkin begitu. Ya, oke. Mungkin itulah kita setelah ngobrol-ngobrol dengan para atlet-atlet dan juga seni dari seni tari dan juga Silat. Pencaksilat, juga para atlet badminton. Mungkin mereka ini bintang tamu yang sangat keren, kece dan spektakuler. Spektakuler Tepuk tangan tentunya. dulu dong. Tapi sebelumnya nih ada satu pertanyaan lagi yang memang ini request dari para penonton yang hadir di sini, yaitu gimana sih pendapat kalian tentang tantangan dan keunikan dari bidang yang kalian dalami tadi, baik itu dari badminton, seni tari, sehingga pencaksilat. Jadi tantangan dan keunikan yang kalian rasakan ketika kalian sekarang menjadi atlet-atlet yang profesional itu apa gitu? Mungkin bisa dimulai dari atlet badminton dulu. badminton terlebih dahulu. Baik. Jadi tantangan di badminton itu sebenarnya banyak ya. Tapi hal yang paling umumnya itu Kak Dapi sama Kak Siva nih harus tahu. Sebenarnya di olahraga itu yang paling susah itu konsistennya. Konsisten. Iya, konsisten. Susah untuk istiqomah gitu kan ya. Nah, dari mulai kayak wah, kita nih lagi mager olahraga. Nah, itu tuh hal-hal yang harus dihindari di bidang olahraga. Iya. Nah, ketika kita sedang rebahan, tidak ada kegiatan yang lain, maka kita harus melatih fisik biar supaya dengan terbiasanya kita berolahraga, badan kita juga ikut sehat gitu. Nah, terus keunikan-keunikan di badminton itu sebenarnya kalau saya tuh badminton ketika kita sudah lelah beraktivitas, kemudian meluapkan emosinya itu lewat badminton gitu. Jadi ketika kita capek udah sekolah atau kuliah atau kerja, nah sepulang kuliah itu kita meluapkan emosinya dengan badminton gitu. Jadi stres hilang tapi sehatnya dapet gitu kan ya. Sekali, sangat memotivasi ya. Mungkin dari saudara Farhan itu sendiri itu pendapat saudara Farhan itu seperti apa gitu? Tantangan dan keunikan yang ada di bidang olahraga badminton ini. Gitu. Baik Mas Davi, menambah mungkin dari saudara Fahmi tadi ya, saudara Fahmi. Pertama itu tadi emang konsisten. Terus apa yang harus diingat oleh atlet itu bahwa di luar sana banyak saingan-saingan yang mereka tuh tidak mengenal kata lelah dan tidak mengenal kata bosan gitu. Jadi itu harus yang dipegang komitmen sama seorang atlet, bahwa harus diingat terus bahwa musuh Anda di luar sana begitu rajin dan giat untuk mengalahkan Anda begitu. Mungkin itu Mas Davi tambahan dari saya. Selanjutnya sama dilanjut dari bidang tari, seni tari gitu. Untuk dari aku sendiri tantangannya itu mungkin dari kelenturan narinya ya. Karena kan di setiap daerah itu pasti berbeda-beda gerakannya. Berarti gestur tubuhnya. Iya, gitu. apalagi kalau nari Bali itu kan dari sorot matanya, Iya. patah-patah gerakannya itu sih seperti itu. Kalau keunikannya itu apa mungkin? Keunikannya jadi Unikannya apa ya? ya mungkin
belum dapat untuk keunikan tersebut. Tapi sebenarnya yang terlihat itu keunikannya ya kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan alunan nada dari lagu, betul kan? Iya, itu saja. Mungkin selanjutnya dari saudara atlet kita nih dari pencaksilat itu. Yang tadi bisa diulang Kak Davi, pertanyaan itu apa tadi? Ini ya, bagaimana sih tantangan dan keunikan dari pencak silat itu sendiri gitu? Tantangan dan keunikan. Mungkin tantangan dari silat kalau menurut saya banyak ya. Iya. Kak Sipa. Yang pertama tantangannya itu kalau misalkan diikut ajang standing gitu. Bisa jadi terjadi kayak apa ya, patah tulang gitu. Terus masih banyak lah yang hal-hal yang fatal yang lainnya gitu, kayak sakit-sakit badan mungkin. Tapi keunikan dari silat yaitu pencaknya gitu kalau menurut saya. Jadi pencaknya itu jadi seni bela dirinya tuh ada gitu dari Indonesia. Oh iya benar. Betul gitu. Begitu mungkin. Oke. Mungkin kita telah sampai di ujung acara. Iya benar sekali. Karena selanjutnya akan ada acara lagi yang akan ditayangkan. Itulah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para atlet dari olahraga bidang badminton, juga Seni tari, dan juga pencaksilat. pencaksilat. Mungkin bisa memotivasi kalian yang nonton, baik itu di studio dan juga yang ataupun di rumah. bisa memotivasi ya. Iya, Nah, mungkin itu saja dari kita. Tapi sebelumnya jangan kangen ya. Kan besok masih ketemu lagi. Oh iya, besok kita benar. masih bisa ketemu lagi. Penonton juga jangan sampai terlewatkan di acara Dasi Dasi Pita. Pita. Davi Siva ingin tahu. Ya, mungkin itu aja para penonton. Terima kasih para penonton yang telah menonton acara kami, dan sampai jumpa dan semua Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di acara Dasi Pita.